Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Kelas 3 yang soleh. Semoga kalian diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Bagaimana ulangan harian kemarin? Apakah kalian bisa menjawab soal-soal yang diberikan? Ya, semoga kalian dapat menyelesaikan soal-soal dengan mudah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada hari ini kita akan membahas materi tema 3, mengenal benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-3 dan ke-4. Adapun pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembelajaran 3, 1, benda dari kertas, 2, satuan panjang pada alat ukur. Pembelajaran keempat, kita akan membahas 1, benda-benda dari plastik, 2, praktik musyawarah, 3, bermain bola. Pembelajaran pertama, 1, benda dari kertas. Kertas merupakan barang yang tidak asing bagi kita semua. Banyak benda di sekitar kita yang dibuat dari bahan kertas. Benda yang terbuat dari kertas contohnya buku, tisu, kardus, koran, termasuk uang kertas. Proses pembuatan kertas, mula-mula batang kayu dibersihkan kulitnya, kemudian dipotong-potong hingga ukuran kecil. Potongan kayu tersebut lalu dipanaskan hingga lunak seperti bubur atau disebut juga pulp. Setelah itu bubur kertas dibentangkan dalam sebuah mesin, kemudian diayak dan diperas hingga kandungan airnya habis. Lalu bubur kertas yang sudah kering tersebut meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Serat selulosa tersebut digiling hingga menghasilkan lembaran kertas. Begitulah proses pembuatan kertas. Sifat dasar kertas adalah menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, tulisan di kertas dapat dibaca dengan baik. Apakah kalian bisa menulis di atas kaca? Tentunya tidak bisa, karena kaca tidak bisa menyerap tinta pulpen. Anak-anakku kelas 3A yang soleh, silahkan untuk menambah pengetahuan kalian. Kalian baca teks tentang masalah kertas, yaitu buku tematik tema 3 halaman 20-23. Bagaimana? Sudah selesai? Mari kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu satuan panjang pada alat ukur. Pohon pinus, akasia, dan pohon jati dapat digunakan untuk membuat atau bahan dasar membuat kertas. Pernahkah kalian melihat ketiga pohon tersebut?
Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar pinus. Dan yang ini adalah pohon akasia. Dan yang terakhir adalah pohon jati. Perhatikan pohon tersebut. Manakah pohon yang paling tinggi? Menurut kalian, bagaimana cara kalian mengukur tinggi suatu pohon atau mengukur pohon tersebut? Bagaimanakah tinggi badan kalian, anak-anak? Samakah tinggi badan kalian dengan teman yang lainnya? Tinggi badan kalian belum tentu sama dengan tinggi badan teman kalian yang lainnya. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal alat ukur panjang. Alat ukur panjang bermacam-macam. Gambar berikut ini adalah contoh alat ukur panjang. Yang pertama adalah meteran roll. Bentuknya seperti ini. Ukurannya bisa sampai 50 meter atau bahkan 100 meter. Alat ukur panjang selanjutnya yaitu meteran saku. Meteran saku ini biasanya antara 3 meter sampai 5 meter saja. Yang selanjutnya adalah meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur kain. Tugas 1. Ukurlah tinggi badan di keluarga kalian, yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik kalian. Tuliskan hasil pengukuran kalian seperti tabel pada halaman 26, yaitu buku tematik tema 3. Gunakan satuan cm dalam pengukuran kalian. 3. Urutkan hasil pengukuran kalian. Mulailah dari yang nilai terendah hingga urutan nilai yang paling tinggi. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran 4. 1. Benda-benda dari plastik. Di rumah kalian tentu banyak benda, bukan? Adakah benda-benda di rumah kalian yang terbuat dari plastik? Ternyata banyak sekali ya anak-anak. Alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Contohnya apa? Ember, gayung, gelas plastik, piring plastik, sendok, sikat gigi, tempat sabun, dan yang lainnya. Botol air kalian terbuat dari apa? Tentunya ada yang terbuat dari plastik, bukan? Banyak sekali benda yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan yang murah dan tahan lama. Bahan plastik bersifat tidak tembus air atau tidak menyerap air. Selain itu, plastik mudah dibentuk dan ringan. Itulah mengapa plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Anak-anakku, lihatlah tabel pada halaman 29 buku tematik tema 3. Di situ terdapat nama benda dan waktu yang diperlukan untuk terurai secara alami. Contohnya, tisu toilet terurai 2-4 pekan, kulit jeruk, kulit pisang dan sayuran terurai 2 pekan sampai 5 pekan, kertas koran terurai 6 pekan, karton susu dan jus terurai 3 bulan, puntung rokok terurai 1-5 tahun, kantong plastik atau kantong kresek 10-20 tahun, benang nilon terurai 30-40 tahun, kulit terurai 50 tahun, sol sepatu karet terurai 50-80 tahun, plastik bungkus deterjen 50-80 tahun, kaleng minuman aluminium
80 sampai 100 tahun. Dan selanjutnya sampai styrofoam tidak dapat terurai. Nah, itulah anak-anakku, plastik memang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik sangat sulit terurai secara alami. Diperlukan waktu dari waktu yang rendah, yaitu harian, bulanan, sampai ratusan atau bahkan ada yang sampai jutaan tahun ya. Atau bahkan memang ada benda plastik yang tidak bisa diurai, yaitu styrofoam. Itulah anak-anakku, bagaimana plastik itu berada di lingkungan kita, mempengaruhi kehidupan kita, dan bisa memberikan manfaat juga kalau tidak diperhatikan, menimbulkan limbah dan yang lainnya. Manusia, dari hewan, tabel yang telah kita pelajari tadi, perhatikan waktu yang diperlukan plastik untuk terurai secara alami, anak-anak. Bayangkan, benda-benda itu juga jika kalian hari ini membuang kantong plastik tersebut yang kalian buang cara kalian bisa terurai benda 10 dan sampai 20 tahun yang akan datang. Apakah panas dan cahaya termasuk benda? Jumlah plastik atau sampah plastik harus dikurangi. Panas dan cahaya bukan dengan 3 cara. Keduanya tidak. Manusia, hewan, reduce adalah mengurangi menggunakan plastik dan air. Misalkan, ketika kalian belanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri. Dengan demikian, kalian tidak memerlukan kantong plastik. Lalu, yang kedua, bagaimanakah cara kalian membedakan benda sampah plastik dan bukan benda? Contohnya, apakah panas dan cahaya termasuk kalian manfaatkan menjadi pot bunga? Dan yang lainnya. Panas dan cahaya yang ketiga, bukan benda, yaitu recycle. Keduanya adalah mendaur ulang sampah plastik. Panas dan cahaya juga proses ini dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Kalian akan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemulung, yaitu mereka mengambil 3 barang-barang yang sudah tidak dipakai dari besi, kertas, sampai plastik. Gambar-gambar berikut. Nah, berilah tanda centang barang-barang plastik yang tidak terpakai mereka kumpulkan dan lalu mereka jual lagi pada gambar yang bukan benda. Hasil dari penjualan itu akan dibawa lagi ke kalian bisa ke pabrik untuk di-recycle atau didaur ulang. Seri selanjutnya 2. Praktek musyawarah. Pada pembelajaran 2 kemarin, kalian sudah membahas pengertian musyawarah, yaitu musyawarah adalah pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Dengan sederhananya, musyawarah adalah membahas masalah bersama-sama agar mempunyai jalan keluar. Hari ini coba kalian praktikkan musyawarah tersebut, yaitu kalian membahas tentang bagaimana cara mengatasi masalah sampah plastik di sekolah. Praktik musyawarah masuk ke tugas kedua. Perintahnya yaitu lakukan musyawarah dengan orang tua kalian di rumah. Bermusyawarahlah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Catatlah hasil musyawarah kalian pada tabel seperti tabel 1.7 halaman 32 buku tematik tema 3. Kerjakan bersama orang tua kalian dan bicarakan bagaimana solusi mengatasi masalah sampah plastik di sekolah. Materi terakhir,
3. Bermain bola tangan. Anak-anakku, kalian telah mengetahui bahwa peralatan dapur dan kantong kemasan banyak yang dibuat dari plastik. Plastik juga digunakan untuk membuat bola. Contohnya bola sepak, bola pingpong, dan yang lainnya. Bola digunakan dalam banyak permainan, contohnya bola tangan. Kalian dapat menggunakan bola plastik untuk bermain bola tangan. Anak-anakku, sebelum bermain, kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera saat melakukan permainan bola tangan ini. Agar kalian memahami bagaimana cara bermain bola tangan, silahkan kalian lihat gambar permainan bola tangan di bawah ini. Lakukan kegiatan mengoper seperti gambar di bawah ini. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Start atau pertama yang kalian lakukan adalah tentunya dari sini. Orang pertama memberikan bola kepada orang kedua melalui bawah. Orang kedua menerima bola tersebut dan mengoper lagi ke belakang melalui atas. Orang ketiga menerima bola dari orang kedua dan mengoper lagi ke belakang melalui bawah. Seperti itu kalian lakukan sampai 3 kali putaran. Lakukan kegiatan ini dengan keluarga kalian, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua kalian. Anak-anakku kelas 3A, alhamdulillah hari ini kita akan mengakhiri pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 3 dan 4, tema 3, subtema 1. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.